Alhamdulillah, Alhamdulillahi bari'il hadi ila bayani mahya irasadi Amada al-babat muhawar sama syamsan bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga pada siang yang mulia ini kita bisa berhadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berhadiah kepada Allah Subhanahu wa taala yang di salatul Jumat secara berjamaah. Salat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan ke junjungan alam yang bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di hari yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan yang sangat dicintai Allah. Inilah tema khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini. Bersumber daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah faqala as-salatu ala waqtiha thumma ayya Rasulullah al-birrul walidain thumma ayya Rasulullah al-jihad fi sabilillah rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang bersumber daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lalu Rasul mengatakan salat tepat pada waktunya. Saya bertanya kembali, apalagi setelah itu ya Rasulullah? Kata Abdullah bin Mas'ud, berbakti kepada kedua orang tuamu. Saya bertanya kembali, apalagi setelah itu ya Rasulullah? Berjihad di jalan Allah. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya atau salat di awal waktu. Kita tahu bersama bahwa amalan penentu dari semua ibadah kita adalah amalan salat. Saya ulangi sekali lagi, ibadah salat adalah ibadah penentu dari sekalian ibadah kita. Allah munculkan nanti nilai pahala zakat kita, pahala sedekah kita, pahala haji kita, pahala umrah kita, pahala membaca Al-Quran kita, dan amalan-amalan soleh yang lain. Ketika dihisab di hari yaumul qiyamah, ibadah salat kita sudah bagus. Tapi apabila sudah bermasalah atau rusak ibadah salat kita, ibadah yang lain pun nanti tak akan dimunculkan oleh Allah pahalanya. Tak ada pahala sedekahnya karena sedekah tanpa salat. Tak ada pahala membaca Al-Qur'annya karena membaca Al-Qur'an tapi tidak salat. Tak ada pahala umrohnya, pahala hajinya, pahala amalan-amalan soleh yang lain karena dilakukannya sementara salat ditinggalkannya. Salat adalah ibadah penentu dari sekalian ibadah kita. Maka apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumul qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sairu 'amali wa in fasadat fasada sairu 'amali. Yang mula-mula nanti dihisab di hari yaumul qiyamah adalah ibadah salat kita. Apabila bagus ibadah salat kita, maka ibadah yang lain pun dianggap menjadi bagus. Tapi apabila sudah rusak ibadah salat kita, maka ibadah yang lain pun dianggap menjadi rusak. Maka mari sama-sama kita menjaga ibadah salat kita sebisa mungkin. Salat-salat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, kita lakukan di awal waktu.
Dalam kitab Kisah Uswatul Muslimin ada diceritakan ketika Rasulullah duduk bersama sahabat Abu Bakar dan Umar, tiba-tiba seorang pemuda datang menyumpai Rasulullah dan menangis. "Kenapa kamu menangis?" kata Rasulullah. "Ya Rasul, ayahku telah meninggal dunia, tapi tak seorang pun yang mengurus fardu kifayahnya." Lalu Rasul menyuruh sahabat Abu Bakar dan Umar mengikuti pemuda tersebut untuk mengurus fardu kifayah orang tuanya. Tapi ketika sampai Abu Bakar dan Umar di rumah orang tua si pemuda tadi, alangkah mereka terkejutnya, wajah orang tua si pemuda itu berubah menjadi wajah babi hutan yang sangat hitam. Mereka pulang kembali menyumpai Rasulullah dan menceritakan. Lalu Rasul berangkat. Sesampainya Rasul doakan dan utus seperti sedia kala. Setelah dimandikan, disolatkan, kemudian ketika mau masukkan ke liang kubur, dibuka lagi wajahnya, sekali lagi berubah menjadi wajah babi hutan yang sangat hitam. Rasul doakan dan utus seperti sedia kala. Setelah selesai prosesi pemakaman, Rasul bertanya kepada anaknya, "Ya pemuda, dosa apa yang dilakukan ayahmu semasa hidup sehingga di dunia ini saja sudah Allah tampakkan siksanya?" Sang anak menjawab, "Ya Rasulullah, ayahku semasa hidup suka meninggalkan ibadah sholat." Akhirnya Rasul kumpulkan para sahabat yang berhadir ketika itu, dan Rasulullah pun bersabda, "Wahai sekalian sahabatku, ketahuilah, beginilah nanti wajah orang-orang Islam yang suka meninggalkan ibadah sholat ketika di dunia, ketika dibangkitkan di hari yaumul qiyamah, berbadan manusia tapi berwajah babi hutan yang sangat hitam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik." Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka dari itu mari sama-sama kita jaga ibadah sholat kita. Kita ajak anggota keluarga kita untuk menjaga ibadah sholatnya. Sebisa mungkin kita berusaha kita meninggalkan alam dunia ini. Sholat itu sebagai kebutuhan kita, tidak hanya sekedar kewajiban. Ada perbedaan antara orang yang menganggap sholat hanya sebatas kewajiban. Inilah yang masih sering mengulur-ulur waktu sholat sehingga terkadang sholat dikerjakan di akhir waktu, bahkan sampai tidak dikerjakan sholat. Tapi ada orang yang sudah naik tingkat, dan kita upayakan kita meninggalkan alam dunia ini, kita naik tingkat kepada tingkat yang kedua ini. Selain sholat sebagai kewajiban, juga sebagai kebutuhannya. Apapun aktivitasnya, mau di mana dia, ketika terdengar suara panggilan azan maka dia segera mengambil air wudhu lalu melakukan sholat di awal waktu. Ketika sedang dalam perjalanan, kendaraan diberhentikan, cari masjid terdekat lalu ambil wudhu, kemudian lakukan sholat di awal waktu. Ketika sedang rapat dalam pekerjaan, diberhentikan, kemudian lakukan sholat di awal waktu. Karena sholat tidak hanya sebatas kewajiban untuknya, tapi sholat itu sudah menjadi kebutuhan. Kita bisa koreksi diri kita masing-masing. Kita sudah sampai kepada tingkat yang keberapa? Apakah hanya sholat hanya sebatas kewajiban? Ketika terdengar suara panggilan hadzan, tak tergerak hati kita untuk mengambil air wudhu lalu lakukan sholat di awal waktu? Apakah sudah naik tingkat? Selain sholat sebagai kewajiban, juga sebagai kebutuhan. Ketika terdengar suara panggilan azan, hati kita tergerak untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat di awal waktu. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah yang pertama kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya atau sholat di awal waktu. Lalu yang kedua kata Rasulullah, al-birrul walidain, amalan yang sangat dicintai oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Suksesnya seorang anak tak terlepas daripada kedua orang tua. Kita lahir ke dunia ini, terlahir dari pasangan ayah dan ibu, sehingga kita terlahir kepada dunia ini. Dan anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung keriduan kedua orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua kita. Mungkin saat ini kita bisa sukses, kita mempunyai jabatan, kita mempunyai kedudukan, tak lepas daripada doa kedua orang tua. Karena sungguh mustajab doa orang tua, tak ada penghalangnya, selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya doa seorang anak terhadap kedua orang tua. Jangankan yang baik, yang jelek saja didoakan seorang tua bisa terkabul, apalagi doa yang baik. Bagaimana Rasul ketika menceritakan dalam riwayat Bukhari, kata Rasulullah di hadapan para sahabat, "Wahai sekalian sahabatku, dahulu ada dua bayi yang masih kecil tapi sudah bisa berbicara. Yang pertama Nabi Isa, kemudian yang kedua bayi yang hidup di masa Jurais." Sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapakah Jurais itu?" Lalu Rasul menceritakan, Jurais adalah seorang pemuda yang tekun beribadah kepada Allah,
Tapi ketika dia melakukan sholat sunnah, ibunya memanggilnya Jurais, Jurais, tapi Jurais tidak menjawab panggilan ibunya, alias dia melanjutkan sholat sunnahnya. Dalam hati ibunya berkata, ya Allah, jangan wafatkan anakku Jurais sebelum difitnah. Ternyata doa itu terkabul. Beberapa bulan kemudian seorang wanita dengan sudah berpakaian telanjang mendatangi tempat peribadatan Jurais, dirayu, digoda agar melakukan perzinahan, tapi Jurais mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah, sehingga tidak terjadi perzinahan. Si perempuan pun pulang. Di tengah jalan dia mendapati seorang tukang gembala dengan berpakaian telanjang lagi, dia dirayu, digoda tukang gembala sehingga terjadi perzinahan. Beberapa bulan kemudian si perempuan pun hamil lalu melahirkan. Setelah anaknya terlahir, dia memberitakan kepada penduduk kampung bahwa bayi yang dilahirkannya adalah anak Jurais. Penduduk kampung pun marah. Sebagian mengatakan Jurais orang yang taat beribadah, tetapi kenapa masih menghamili seorang perempuan? Banyak yang marah di antara mereka, lalu mereka menghancurkan rumah peribadatan Jurais dan ingin menghakimi Jurais. Tapi apa kata Jurais? Sebelum saya kalian hakimi, izinkan terlebih dahulu berdoa kepada Allah dan bertanya kepada ini bayi yang baru lahir siapa bapaknya. Akhirnya Jurais berdoa kepada Allah. Kemudian setelah berdoa ditanya bayi yang baru lahir tadi siapa bapaknya? Man abuka, siapa bapakmu? Bayi yang baru saja lahir tadi menjawab, abi gulami, ayahku tukang gembala. Barulah Jurais terlepas daripada fitnah dan penduduk kampung pun kembali meminta maaf kepadanya. Yang kita ambil dari kisah ini apa? Doa yang jelek saja yang dipanjatkan seorang tua bisa terkabul, apalagi doa-doa yang baik yang dipanjatkan orang tua terhadap anak. Bagi kita yang saat ini sebagai orang tua, jangan pernah berputus asa mendoakan anak-anak kita. Kalau lagi sulit mendapatkan pekerjaan, doakan agar dipermudah oleh Allah. Dan waktu terbaik itu adalah selesai sholat tahajud atau di sepertiga malam. Atau kita yang saat ini sebagai anak, jangan lupa mendoakan orang tua. Doa anak juga terhadap orang tua tidak ada pembatasnya atau tidak ada penghalangnya, selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan doa anak yang soleh. Bagaimana baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya sehingga dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Kenapa bisa seperti itu? Karena baktinya kepada ibunya. Bagaimana Alqamah yang dahulunya sangat mencintai ibunya, tapi setelah menikah dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, sehingga susah menghembuskan napas terakhir. Bahkan Rasul sempat menawarkan kepada ibunya agar Alqamah dibakar saja karena tidak bisa menghembuskan napas terakhir. Akan tetapi setelah ibundanya memaafkan, barulah Alqamah bisa menghembuskan napas terakhir. Maka hari ini kita sebagai anak, jangan lupa doakan, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga sebagai orang tua terus doakan anak kita, karena yang jelek saja bisa terkabul dari doa orang tua, apalagi yang baik. Kita doakan anak kita agar diberikan anak-anak yang soleh dan solihah, agar diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, amalan yang sangat dicintai oleh Allah, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Makna jihad sangat luas, tidak hanya memerangi orang-orang kafir yang memusuhi atau memerangi orang Islam. Itu dulu di zaman Rasulullah, dan ketika terjadi pun suatu saat kepada kita ada orang-orang kafir yang memerangi agama Islam, kita boleh berjihad. Jihad dalam peperangan. Tapi makna jihad sangat luas. Sebagian ulama mengatakan fiklul khair ala mardatillah, melakukan kebaikan untuk mengharap ridho Allah, itu juga jihad. Seorang suami berangkat ke kantor, berangkat ke tempat bekerja, tujuannya mengharap ridho Allah agar bisa menafkahi anak dan istri, itu jihad. Seorang anak berangkat ke sekolah, seorang mahasiswa berangkat ke kampus, tujuannya mengharap ridho Allah agar mendapatkan ilmu, itu juga jihad. Seorang istri memasak di dapur, mencuci pakaian di kamar mandi, tujuannya agar suami bisa memakai pakaian yang bersih. Begitu juga dengan anak-anak, tujuannya mengharap ridho Allah, itu juga jihad. Andaikan dia mati dalam keadaan melaksanakan pekerjaan tersebut, maka bisa digolongkan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa ketika kita melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, niatkan semua untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena fi'lul khair ala mardatillah, melakukan kebaikan yang tujuannya mengharap ridho Allah, maka kata sebagian ulama adalah itu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Allah golongkan sebagai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah 3 hal amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Salat pada awal waktu,
kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu